Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa adalah al-afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Kita sebagai manusia, sebagai zon politiken, hidup bersosial, pasti dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, terkadang kita punya luput, kita punya kesalahan. Setelah di bulan suci Ramadan, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita memperbaiki hablum minallah dengan berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih di malam harinya dan ibadah-ibadah yang lain. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, hendaknya kita muhasabah, berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama yang kita lakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan kita adalah dengan saling bermaaf-maafan. Karena apa? Kalau kita punya dosa dengan Allah, dengan kita beristighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selesai. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan sesama manusia, Allah akan mengampuni manakala kita meminta maaf kepada orang yang kita zalim. Kewajiban kita adalah meminta maaf. Perkara dia memaafkan atau tidak, urusannya dia. Kalau kita sudah meminta maaf, harapannya Allah akan mengampuni dosa kita sesama manusia. Kemudian kita sebagai orang yang dimintai maaf, maka hasil bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang takwa adalah pribadi yang qaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Sebesar apapun kesalahan orang yang berbuat zalim kepada kita, manakala dia mau meminta maaf, maka sebagai pribadi yang takwa harus punya sifat wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Dan penting bagi kita pada saat momen Idul Fitri, karena sudah menjadi adat kebiasaan, kita saling berhalal bihalal, halalun bihalalin. Ini adanya di Indonesia. Profesor Dr. Buya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada saat diundang ke Indonesia untuk mengisi ceramah tentang halal bihalal, beliau paling bertanya, apakah itu halal bihalal? Ternyata halal bihalal itu adalah adat kebiasaan yang ada di Indonesia, dan ini adat kebiasaan yang bagus.
kita saling bermaaf-maafan, saling berkunjung, saling silaturahim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'a fi asari falyasil rahmah." Barang siapa ingin Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, ingin Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka tepunglah silaturahim, pererat tali silaturahim. Yang pertama yang perlu kita eratkan silaturahimnya adalah dengan keluarga kita. Maka sarana untuk mempererat silaturahim adalah dengan saling melupakan kesalahan satu dengan yang lain. Maka ini yang disebut dengan al-kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Kalau kita saling merasa benar, kalau kita saling memikirkan kesalahan, maka tidak ada habisnya. Pepatah orang Jawa mengatakan, dadi godhong ora panyuwek, dadi banyu ora panyawuk. Maka ini bertentangan dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pribadi yang pemaaf. Maka momen Idul Fitri adalah momen untuk kita saling menahan amarah, momen untuk saling kita memaafkan, karena hasil dari bulan suci Ramadan adalah menjadi pribadi yang bertakwa, yang mampu menahan amarah dan saling memaafkan di antara sesama manusia. Kalau keluar dari bulan suci Ramadan tapi kita masih memperturutkan amarah, kita masih belum mau memaafkan kesalahan orang lain, maka berarti hasil dari bulan suci Ramadan belum sepenuhnya kita dapatkan. Pribadi yang bertakwa bentukan bulan suci Ramadan belum sepenuhnya kita dapatkan. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang bertakwa lagi, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Di bulan suci Ramadan setan dibelenggu, maka kita giat dalam beramal ibadah dan akan pikir dua kali kalau akan melaksanakan maksiat. Tapi keluar dari bulan suci Ramadan, belenggu setan kembali dilepaskan. Setan akan berusaha menghancurkan capaian kita di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan menggoda manusia untuk kembali berbuat maksiat. Maka orang-orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila setelah dari bulan suci Ramadan kita masuk 1 Syawal akan berbuat dosa lagi, zakarullah, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita sudah mencapai capaian-capaian kita di bulan suci Ramadan. Keluar dari bulan suci Ramadan, hancur lagi capaian kita dengan godaan-godaan setan. Kemudian fastaghfiru lidzunubikum. Setelah mengingat Allah, kemudian wastaghfiru lidzunubikum, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas, kita menjadi baik. Dan apabila kita kembali terjerumus ke dalam dosa, kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga predikat muttaqin,
predikat hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bertakwa di bulan suci Ramadan saja, keluar bulan suci Ramadan kita kembali lupa daratan lagi. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.